Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga yang ke-27. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ayat yang ke-27, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Oke, shalom semuanya, God bless. Yuk kita belajar, kemarin kita belajar tentang namanya kecerdikan, dengan kepintaran, dengan sifat Abram yang pengecut.
di mana dia yang menikmati, dia menerima usul Sarai, dan dia ada masalah, dia kembalikan ke Sarai, dia nggak tanggung jawab. Kita udah belajar 3 karakter nih, yang dimana karakter Abraham ini paling buruk nih, kan gitu. Tetapi kenapa Allah percayakan kepada dia? Yuk kita belajar. Hari ini pasal yang terakhir tentang Abraham, saudara. Nanti Kamis kita bicara tentang Elia, saudara. Di mana Elia itu mendatangkan api dari langit untuk membakar korban bakarannya di hadapan nabi-nabi Baal. Allah datang mana dia di dalam angin, gempa, ya, ribut. Kalau Abraham, Allah datang sampai Abraham terkantuk-kantuk membakar persembahannya. Gitu. Sama-sama, tetapi beda konteks, saudaraku. Itulah Tuhan. Nah, kita selesaikan pelajaran Abraham hari ini. Yuk, tolong ditayangkan ayatnya. Kita akan belajar hari ini siapa sih Allah itu? Apa sih maunya? Sudah gampang aja. Yang banyak kepo itu kita. Yang terlalu banyak berpikir itu kita, terlalu besar pikiran kita, terlalu maunya banyak. Karena Allah kita memang besar. Tapi adalah sebuah kesalahan ketika kita tidak menyepadankan diri dengan dia, yaitu kehendaknya. Mudah aja kok Allah itu sebetulnya. Mudah. Yuk kita belajar dari Abraham, seorang pengecut nih, yang jual istri, lalu kasus Hagar, dia kembalikan ke Sarai, padahal dia menikmati, lalu Hagar balik, dia nikmati lagi, dan dia berikan namanya anaknya dengan Hagar Ismail sesuai dengan yang malaikat bicarakan pada Hagar. Berikan nama itu Ismail, dan Abraham yang memberikannya. Nah, di sini kita akan belajar. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan firman kepadanya, Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, Tuhan itu sudah bertemu beberapa kali dengan Abraham, yang terakhir bertemu. Tetapi setiap pertemuan itu ada pembaruan dari Tuhan, ada penambahan, saudara. Nah, ini pertemuan ini ditambahkan lagi janji Allah, yaitu apa yang dia harus lakukan Abraham. Namanya perjanjian. Allah memberikan janjinya, lalu kita harus mengikat perjanjian dengan Allah. Jika Allah itu terikat sama kita. Dan kita pun terikat. Apabila salah satu melepaskan diri dari ikatan itu, maka perjanjian itu bukan batal. Itu akan mengejar kita, saudara. Itulah kasih karunia anugerah Allah dalam panggilannya. Untuk setiap orang yang berbeda-beda. Hari ini kita belajar, apa sih ikatan perjanjian itu? Yaitu karakter Allah ini dalam janjinya. Luar biasa, saudara. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini pelajaran perintah, bukan ikatan perjanjian. Ya, kita pelan-pelan belajar apa sih yang dimau Tuhan. Abraham berumur 99 tahun, ketika Ismail lahir, itu Abraham berumur 86 tahun. Jadi ketika Ishak lahir nanti, itu beda usianya 14 tahun dengan namanya Ismail, kakak tiri lain ibu. Oke. Nah, nanti kita lihat lagi, tapi nggak sempat kita belajar, saya cuma ungkapkan aja. Akhirnya Abraham mengusir Ismail dan Hagar ketika Abraham nggak suka melihat perbuatan Ismail, karena Abraham mendapatkan Ishak. Ternyata ada lagi kita temukan satu kelemahan Abraham. Ismail ini awalnya dicintai, maka dia ajukan kepada Tuhan di pasal ini. Seandainya Ismail kamu berkati. Tetapi ketika Ishak datang, ketika mereka bersaudara berkelahi, Abraham yang mengusirnya. Gitu. Bagaimana Abraham ini orang yang tidak konsisten. Orang pengecut itu tidak konsisten, saudaraku. Benci, tapi mau. Gitu. Itu orang tidak konsisten. Tidak setia, tidak konsisten itu. Abraham ini, dia mengajukan Ismail ketika nggak ada Ishak. Tapi ketika ada Ishak, dia buang Ismail. Nggak suka dengan Ismail. Gitu, saudara. Padahal dua-duanya adalah keturunan dia sendiri. Kalau bilang, oh bukan anaknya. Enggak, sama-sama anak loh. Karena Hagar itu
sama Sarai dijadikan istri. Zaman itu memang bisa berapa istri lalu berapa gundik. Salomo punya 300 istri, 700 gundik, saudara. Jadi yang betul-betul istri. Jadi istri itu banyak, istri 1, istri 2, istri 3. Gitu, saudara. Coba kalau tahu dalam masa-masa ini ada seperti itu. Paling bahagia orang Kristen, saudara. Bisa punya istri 1000 nanti. Tapi gimana caranya? Nggak ngerti deh. Nah, selanjutnya dah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Allah membuat perjanjian nih. Kita perhatikan satu persatu kata-kata Allah. Ayat selanjutnya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Awalnya Abram ini orang yang selalu berbantah sama Tuhan. Tapi satu titik ini dia sujud sama Tuhan. Ada Abram dan mengalami sebuah proses penundukan diri kepada Allah. Gitu. Yang ketika awal Allah datang, dia cuma bilang bahwa aku tidak punya anak. Nanti pekerjaku, karyawanku yang terima warisan. Allah bilang enggak, kamu kan punya anak. Gitu. Terus Sarai mengambil Hagar. Hagar hamil. Diusir, balik lagi sampai anak itu lahir. Yang harus dinamai Ismail, itu Abram berumur 86 tahun. Ini sedang berumur 99 tahun. 13 tahun. Kemudian. Jadi ada jeda waktu 13 tahun di mana Abram ini bergaul dengan Ismail. Menjadi remaja. Kalau sekarang mungkin SLTP kelas 1. Semester 1 dia. Gitu. Kan umur 13 tahun ya. Gitu. Jadi ini anak sedang remaja nih. Jadi dari bayi sampai remaja itu di bawah asuhan Abram dan Sarai dan Hagar. Gitu saudaraku. Ya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Ayat selanjutnya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapak sebelah bangsa. Ayat selanjutnya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sebelah besar bangsa. Nah ini berubah. Allah mulai mengubahkan. Di mana yang awal Allah menyatakan janjinya. 2 kali bertemu dengan Abram. Yang sekarang Allah itu mengadakan perjanjian dengan Abram. Lalu Allah mulai mengubahkan segala sesuatunya. Gitu saudara. Sehingga orang-orang yang dipanggil Allah, yang taat kepada Allah seperti Abram, dari awal, dari Haran, gitu. Yang ayahnya Terah itu keluar dari Ur Kasdim menuju ke Haran menjadi kaya. Lalu mati, adik bungsunya mati. Jadi Abram ini anak orang kaya bersama kakaknya. Adik bungsunya mati. Tapi kakaknya, adiknya nomor 2. Jadi adik nomor 3 itu papanya Lot, adik nomor 2 namanya Nahor. Gitu saudara. Nah itu tinggal di Haran, Abram bawa Lot sama Sarai. Gitu. Pindah ke tanah Kanaan. Gitu saudara. Sehingga Abram itu orang kaya. Lalu terjadi kelaparan, maka dia masuk ke Mesir, takut dia miskin, maka dia jual istrinya. Setelah itu ketemu kasus namanya Hagar, saudaraku. Ada 2 yang namanya kesalahan Abram kita temui, lalu dalam janji-janji Allah. Nah sekarang Allah malah mengubahkan situasinya Abram, bukan mengubahkan Abram, tapi Abram berubah menundukkan diri sama Allah, maka Allah menambah-nambahkan janjinya. Itu perjalanan, saya bacakan Abram dulu, nanti saya akan ceritakan perjalanan rohani kekristenan, saudara. Ya, hari ini kita belajar apa itu sih perjalanan rohani kekristenan kita dari sudut pandang Abram ya, case-nya Abram. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sebelah besar bangsa. Itu artinya Abraham. Ayat selanjutnya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Awalnya keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut banyaknya, tidak terhitung. Nah sekarang mulai didetailkan sama Tuhan. Kenapa? Ada perubahan di Abram. Yaitu dia mulai menundukkan diri kepada Allah. Sehingga saudara ketika banyak berjalan sendiri, saudara tidak akan mendapatkan janji Allah yang detail. Siapakah saudara nanti? Janjinya masih berupa sesuatu yang tidak mendasar.
keturunanmu seperti bintang di langit kalau kamu boleh hitung. Coba saudara ingat kembali pelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang diterangkan lebih jelas bahwa daripadamu akan berasal raja-raja. Abraham bukan raja, orang kaya. Bahkan dia ketemu dengan raja-raja takluk sama dia, tapi dia bukan keturunan raja. Tetap kalah gengsi, nggak berdarah biru kalau zaman sekarang. Artinya ningrat, golongan bangsawan. Abraham bukan golongan bangsawan, rakyat jelata. Tetapi Tuhan angkat akhirnya dari benih dia itu lahir raja-raja, para pemimpin umatnya. Gitu. Bahkan para pemimpin yang bukan umatnya, yaitu keturunan Ismail itu menjadi raja-raja, saudaraku. Sehingga setiap firman yang Tuhan berikan pada saudara, itu kepada semua yang saudara perbuat. Jadi Ismail itu kan bukan kehendak Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan ambil, Tuhan akui, lalu dijanjikan bangsa yang besar dan lahir raja-raja juga. Yaitu raja-raja Timur Tengah. Saudara, keturunan Ismail. Sedangkan keturunan daripada Ishak yang lahir dari Sarai itu juga melahirkan raja-raja. Yang kita lihat yang awal Raja Saul sampai kepada yang kitab Hakim-Hakim, ya sampai di ujung kitab Maleakhi, saudara. Ketemu raja-raja, gitu. Ya, kita tidak bahas itu. Ayat selanjutnya, pelan-pelan saya akan bawa saudara setelah letter luck dulu. Ya, kita variatif belajarnya, saudaraku. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Diperbarui lagi, saudara. Ada dua. Yang pertama, Allah memberikan janjinya lebih detail. Daripadamu lahir bangsa-bangsa, terus raja-raja. Engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Awalnya dikatakan keturunanmu seperti bintang di langit. Diperbarui lagi menjadi bangsa yang besar. Diperbarui lagi akan lahir raja-raja. Terus di sini ditambahkan engkau serta keturunanmu. Jadi Allah mengikat perjanjian dengan keturunan Abraham itu melalui Abraham. Jadi Allah itu melihat Abraham, itulah keturunannya dilihat oleh Allah. Itulah ketika Yesus mati di kayu salib, Allah melihat kita itu seperti melihat Yesus. Karena pengorbanan Yesus. Karena Allah itu setiap janjinya itu ditebus kesalahannya oleh Yesus. Sehingga Yesus itu seperti di dalam hidup kita, di atas kita ini ada permukaan darah pengorbanan Yesus yang mengampuni segala dosa. Karena darah pengorbanan Yesus itu dosa setiap manusia apabila datang kepada Allah minta ampun, di dalam nama Yesus diampuni. Sehingga ketika kita muncul bertemu dengan Allah, Rasul Paulus tulis, dengan berani aku memasuki tahta kasih karunia oleh karena darah anak domba. Sehingga ketika kita memanggil nama Yesus, memanggil Allah melalui nama Yesus, itu kita ngomong didengar. Maka tirai bait suci terbelah dua, artinya bahwa ruang Maha Kudus itu kita bisa keluar masuk oleh karena darah Yesus. Sederhana dulu teologinya, saudara. Tadi pelan-pelan saya bawa lebih dalam. Nah, di sini ada perbaikan lagi. Aku mengadakan perjanjian keturunanmu dengan keturunanmu melalui kamu loh. Menjadi bangsa yang besar. Pertama keturunan yang banyak loh, diperbarui bangsa yang besar, raja-raja. Lalu aku juga mengikat perjanjian melalui kamu kepada keturunanmu. Dan perjanjian Allah tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Jadi keturunannya itu dapat janji ya gara-gara Abraham, gitu. Jadi Ishak, Yakub dan semua orang Israel mendapat perkenan Allah itu ya karena Allah berjanji dengan Abraham, bukan berjanji dengan mereka. Bukan dengan Salomo, dengan Ahab, dengan Yosef, enggak ada. Dengan Daud enggak ada. Dengan Abraham. Gitu. Betapa kuatnya perjanjian Allah atau janji Allah itu pada kita. Sehingga kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik membaca Alkitab dan berusaha mengertinya, apalagi diberikan ilham dari Allah. Karena itu ada janji Allah itu abadi. Karena janji itu sudah terjadi, saudaraku. Apabila Allah mengatakan aku mengikat perjanjian dengan kau, tuh mengikat itu artinya itu sudah terjadi. Sama dengan saudara, kalau membeli sesuatu barang atau ke notaris, itu ada namanya segel. Atau kalau di dalam kwitansi ada materainya, itu berlaku secara hukum. Allah tanda tangan di sana. Allah tidak bisa ingkar.
Karena ada tanda tangan dia. Roh Kudus adalah materai bagi kita. Materai keselamatan kita Roh Kudus. Nanti saya bicarakan tentang keselamatan. Kita bicara tentang perjanjian dulu, baru kita bisa bicarakan keselamatan, saudara. Allah membuat janji di atas materai, yaitu janjinya dia ini, dia tanda tangan. Jadi Allah tidak bisa mengingkari keturunan Abraham. Gitu, saudara. Sederhana dulu ya, pelan-pelan, saudara. Terus, ayat selanjutnya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 7. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Sehingga Tuhan itu belum mengikat perjanjian dengan keturunannya Abraham. Ketika dia mengikat perjanjian keturunan Abraham, maka aku akan menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu. Aku akan menjadi Allah mereka. Loh. Itu sudah jadi. Jadi keturunannya pasti menyembah Allah yang hidup. Gitu. Contoh, 3 hamba Tuhan berbicara ketika anak saya yang bungsu, itu peristiwa kelahirannya itu dengan tidak disengaja, karena istri saya sedang membersihkan rumah, kepleset di tangga, jatuh terduduk, lalu alat kontrasepsinya itu berubah posisinya, maka hamil. Kami ke dokter ketika diperiksa, miring, gitu. Posisi alat kontrasepsinya, dan dokter bertanya, apa ibu pernah jatuh terduduk? Iya. Oh iya, pantes. Makanya hamil. Maka hati-hati ibu-ibu kalau memakai kontrasepsi yang namanya spiral, IUD, itu bisa kebobolan kalau jatuh, saudaraku. Karena nanti IUD-nya berubah posisinya, maka bisa lahir anak selanjutnya. Maka hamillah istri saya. Tapi jauh sebelumnya, 10 tahun sebelumnya mungkin. Ada beberapa orang, 2 orang saya ingat bernubuat untuk saya, bahwa saya akan mempunyai anak lagi, 1. Waktu itu saya seperti Abraham tertawa. Enggak lah. Karena apa? Anak 1 aja belum tentu aku bisa jadi dengan benar. Saat itu ekonomi kami sulit. Dan 2 orang yang bernubuat. Saya ya lewatin aja. Nah, ketika istri saya hamil, baru saya teringat kata-kata teman-teman itu. Setelah itu Tuhan mengirimkan 3 hamba Tuhan berbicara bahwa anak saya yang bungsu ini akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Gitu. Ya saya diam aja. Dan Tuhan berbicara sama saya sendiri. Dia bicara gini, anakmu yang ini aku akan ambil menjadi milikku, hambaku. Nangis saya, saudaraku. Aneh kan? Saya itu hamba Tuhan, fanatik sama Tuhan, tapi nangis. Kenapa? Ya karena luka perjalanan bersama Tuhan. Saya tahu anak saya akan diproses Tuhan, saudaraku. Gitu. Kita belajar di kasus Abraham ini, yang pasal 17 ini. Di pasal sebelumnya, Abraham itu penuh kekurangan. Tapi Allah tetap menjadikan Abraham sesuai dengan tujuannya, kehendaknya. Di dalam diri Abraham, dalam kehidupan Abraham. Bahkan Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, bahkan dari Abraham lahir raja-raja besar. Termasuk Daud, termasuk Saul, semua raja-raja termasuk Salomo yang dikenal oleh dunia. Ternyata Allah tidak melihat kesalahannya Abraham. Dan Abraham masuk ke surga loh, saudaraku. Bukan saya merekomendasi kesalahan, enggak loh, saudaraku ya. Tetapi saya ingin kita melihat satu sisi lain, di mana ada kekurangan-kekurangan kelemahan kita yang Allah masih bisa terima. Sehingga saudara-saudara yang di luar sana, apabila kau mendapati engkau jatuh berdosa, engkau salah, apapun dan kelemahanmu, engkau itu seorang yang A, B, C, D, bla bla bla, pemarah, apa segala, engkau sulit terlepas dari dosa itu. 1, saya sarankan, jalan aja terus sama Tuhan. Tuhan adik benahi kamu kok. Abraham itu ada pertumbuhan, saudaraku. Dia mulai punya hati menundukkan diri kepada Allah. Padahal awalnya taat. Orang taat belum tentu menundukkan diri terhadap Allah. Dia taat karena takut. Dia taat karena Allah sediakan janji berkatnya. Dia taat karena sesuai dengan tujuan hidupnya, janji Allah, dan sebagainya.
Tapi Abram itu menundukkan diri. Kalau menundukkan diri itu kerelaan, saudaraku. Itu bedanya. Taat dengan menundukkan diri itu berbeda. Abraham malah menundukkan diri dengan sujud kepada Allah ketika Allah berfirman kepada dia. Awalnya enggak. Gitu, saudara. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberi negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yaitu seluruh tanah karena akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Ingat, ada satu titik. Kalau baca firman, kalau dengar nubuatan, piece demi piece perhatikan. Kalau boleh catat. Karena dikatakan di sini ada satu kata yang harus diperhatikan. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Berarti Abraham ini orang asing. Nggak diberi, yang diberi itu keturunannya nanti, tanah Kanaan itu. Banyak orang ketika Allah bernubuat, kamu akan aku pakai begini-begini. Tapi ada satu titik, satu iota, kalau bahasa Alkitab. Itu yang tidak diperhatikan, hilang dari pandangan dia, maka dia akan kecewa melayani Tuhan. Kok nggak jadi seperti nubuatan? Bukan. Di tengah-tengah nubuatan itu ada satu kata yang kamu harus perhatikan. Karena itu yang menentukan sebagai orang asing. Sehingga Abraham seumur hidupnya memang orang asing tanah Kanaan. Setelah itu di dalam Yakub, keturunannya yang ketiga, itu orang Israel dibawa ke Mesir kembali. Jadi budak 400 tahun. Baru setelah itu, selama 80 tahun, plus 40 tahun zaman Yosua, 120 tahun, baru mereka bisa menguasai tanah Kanaan. Berarti 520 tahun kemudian, baru mereka memiliki tanah Kanaan, saudara. Firman Tuhan itu perjalanannya panjang, bukan untuk hari ini. Mengikut Tuhan itu bukan awal, tapi akhir. Karena berjalan bersama Tuhan itu menjadi sebuah perjalanan seumur hidup. Itu Megatron. Enggak sprint, saudaraku. Enggak 100 meter selesai. Awal kamu bergelora menggebu-gebu, akhirnya kamu menjadi seperti Saul, seperti Yudas, seperti Biliam, yang tertarik dengan namanya harta duniawi, mamon, pekerjaanmu, membesarkan kerajaan, namanya bisnismu, keuanganmu, akhirnya Allah kamu nomor 2 kan, nomor 3 sampai nomor kesekian. Berarti kamu tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan benar. Petrus mengatakan, sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Petrus mengakui kalau hidup di bumi ini sementara, cuman camping. Ada orang anak Tuhan yang enggak, saudaraku. Malah dia berpindah ruang, yaitu ruang namanya kerajaan dunia. Awalnya melayani Tuhan, akhirnya enggak melayani. Awalnya rajin dengar firman, akhirnya enggak dengar firman. Karena ingin menguasai dunia, maka mengelola kerajaan dunianya dengan baik. Padahal kerajaan dunianya itu Allah yang beri. Allah yang beri. Karena dia awalnya ikut Tuhan susah. Banyak saya dapati dalam perjalanan hidup saya. Sehingga di tengah jalan patahlah itu namanya rohani mereka. Pelayanan mereka, suara Tuhan. Sehingga selalu pada titik tertentu saya berbicara dengan teman-teman yang ada di Smart People. Saya coba bicara, kapan terakhir Allah berbicara sama kamu? Kapan terakhir kamu merasakan hadirnya Allah di dalam hidupmu secara pribadi di ruang doa, bukan di ruang ibadah. Kalau di ruang ibadah itu namanya universal. Semua orang itu akan mendapatkan Tuhan. Semua orang akan dijamah Tuhan. Gimana Tuhan dan kamu aja. Tetapi kalau kamu secara pribadi itu berbeda. Itu kasus Abraham salah satunya. Allah mendatangi dia, memperbarui, menambahkan perjanjiannya. Bahkan sampai keturunannya. Perjalanan panjang. Setelah Paulus tidak ada penerusnya. Setelah Petrus tidak ada penerusnya. Aneh kan? Nggak ditulis anak-anak mereka. Saya nggak peduli mau nikah apa tidak. Kalau raja-raja ditulis penerusnya. Kalau imam besar Harun ditulis penerusnya. Kalau Elia nggak ada penerusnya. Musa nggak ada penerusnya. Harun ada penerusnya. Nah di sini kita belajar. Di manakah sisi keadilan Allah? Keadilan Allah itu adalah janjinya. Titik, nggak koma. Kenali Tuhanmu. Hari ini kita belajar mengenali Tuhan.
Jadi ada dipanggil A dapat fasilitas A, B, C, D, ada dipanggil B nggak dapat fasilitas apa-apa. Ya terserah dia aja. Abraham tuh melalui masa rohaninya dengan sulit. Banyak sekali kejahatan dia seperti Daud. Tapi Allah terus meneguhkan dia karena ada perubahan di dalam diri Abraham. Kalau zaman sekarang orang kayak Abraham nggak dipakai nama gereja, istri dijual 2 kali, lalu nggak punya tanggung jawab, selalu salah nunjuk orang lain, dia yang menikmati, dia nunjuk orang lain, suruh orang lain kerjakan kayak bos aja di gereja, perintah sana, perintah sini, kerja juga kagak, ngomong sana, ngomong sini, mencela sana, mencela sini, yang pelayanan tidak pernah dipuji, selalu dikatakan kurang, padahal dia sendiri nggak pernah memberikan diri melayani seperti mereka. Itulah segi keadilan Allah. Di mana saudara sendiri tidak adil. Karena keadilan Allah, saudara tidak adil. Karena saudara tidak adil, saudara mengalami keadilan Allah. Tidak. Jadi orang-orang yang mencela orang lain dalam pelayanan, dia nggak akan dapat pelayanan, saudaraku. Tapi orang kalau cuma melayani, hati cuma melayani, apapun dia lakukan, dia mendapat upah pelayanan. Itulah janji Tuhan melalui tulisan surat Paulus. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Allah akan memberikan upah. Abraham ini dapat upah. Pertama taat keluar dari Haran. Yang kedua dia belajar menundukkan diri dengan sejuta kesalahannya. Bahkan Allah memberikan dia B, C, D. Sampai kepada aku menjadi Allah keturunanmu. Saya nggak pernah mengajar anak saya untuk hal rohani. Cuma dari kecil mereka mendapat kepekaan khusus dari Tuhan. Ada beberapa kali anak-anak saya mengalami seperti itu. Yang paling jelas waktu itu yang sulung. Ketika saat saya kecil, saya lagi berdoa di kamar, dia tidur di sebelah saya, lagi ditiduri mamahnya, di pok pantatnya gitu. Lagi tidur nih. Dia mau tidur. Nah, saya di sebelahnya berdoa. Tiba-tiba dia bangun, duduk, dia nunjuk di atas kepala saya. Karena belum bisa ngomong. Saya sadar. Mungkin di atas kepala saya dia lihat sinar. Demi nama Yesus itu yang terjadi. Dia belum bisa bicara, saudaraku. Saya pertama kaget, dan saya akhirnya, mata rohani sudah dibuka Tuhan nih. Yang kedua, ketika kami ke toko buku rohani, di mana itu ada firman Tuhan, Alkitab, terus lukisan tentang Tuhan Yesus. Gitu. Saking miskinnya kami itu nggak punya lukisan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya karena nggak bisa beli lukisan, apa yang dibeli? Makan aja susah. Ketika ke toko buku rohani, saya lihat buku rohani itu biasa baca-baca harus pergi, paling beli traktat 1.000 perak, gitu saudara. Tiba-tiba dia masuk, dia nunjuk ke sebuah lukisan yang dipajang di atas rak buku. Dia nunjuk fotonya Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika dia sudah agak dewasa, saya ingat kurang lebih SD mungkin kelas 3 kelas 4 karena dia kalau mau tidur pakai piyama, saudaraku. Tiba-tiba dia tuh ketika sudah pakai piyama, dia lagi ngapain nonton TV atau apa, saya kedatangan tamu seorang hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba dia datang kepada saya. Ketika hamba Tuhan itu ngobrol sama dia datang, saya dibisikin, "Pi, aku lihat mukanya orang ini ada setannya." Nah, setelah itu beberapa saat kemudian saya mendengar memang hamba Tuhan ini melakukan hal yang tidak patut, menipu uang jemaat. Gitu saudaraku. Yang keempat yang saya dengar, yang terakhir, dia ini berdoa ketika sudah yang namanya SMA atau lulus kuliah, saya nggak tahu. Kayaknya SMA dia itu, sebelum kuliah. Pada suatu hari dia ngomong sama Tuhan gini, "Tuhan, aku nggak percaya setan. Aku nggak percaya setan itu ada. Aku nggak percaya pocong itu ada." Dia ngomong sendiri. Saudara. Cerita dia itu, saudara. Anak saya itu orang nggak banyak ngomong, tapi dia ngomong tuh tandas dan memang jujur orangnya. Dia cerita gitu. Terus pada suatu kali dia pulang malam, sekitar jam tengah malam gitu, udah sepi. Kami rumah kuldesak itu rumah yang bukan jalan tembus, jadi jalan buntu. Rumah saya agak ujung, dan itu ada pagarnya, beberapa rumah terus dipagerin, saudara. Nah,
dia itu masuk ke dalam, mobil itu masuk begini, ya, itu masih jalan agak panjang, baru ketemu pagar, baru ketemu jalan lagi, baru ketemu rumah kita. Nah, ketika dia masuk jalan, dia belok, dia masuk menuju ke rumah kita yang buntu, dia itu jalan, tiba-tiba dia lihat ada sosok seperti manusia yang pakai tutup berwarna putih, itu jalannya loncat, saudara. Dan dia itu bawa mobil itu, dia sudah lihat, tapi nggak ada rasa takut. Terus dia itu noleh, saudaraku. Pocong, saudaraku. Diikat atasnya begini. Lompat, jatuh tangannya. Kalau boleh saya tambahin, matanya bolong. Itu benar, saudaraku. Dia kaget, saudaraku. Tuhan kasih lihat dia itu, bahwa pocong itu ada. Gitu, saudara. Saya bukan mistik ya. Dunia roh itu ada, saudaraku. Setan berbentuk pocong lah. Itulah, kita ngomong gitu aja. Sehingga anak-anak saya itu mengalami dunia ilahi, itu Tuhan yang kerjakan, bukan saya. Saya nggak pernah ngajak doa bersama aja, nggak pernah. Saya doain tumpah tangan, nggak pernah, saudaraku. Gitu. Kenapa? Ya, saya serahkan sama Tuhan. Yang penting saya taat, berjalan dengan kehendak Tuhan. Gitu, saudaraku. Itu perjalanan anak-anak saya yang menjadi rohani. Dan yang terakhir, anak saya itu ketika SMA nggak mau, saudaraku, ke gereja. Sudah remaja, udah semain terus, minggu nggak mau ke gereja, nyantai dia minggu. Diam aja, saya nggak pernah mau protes. Karena bagi saya, orang datang pada Tuhan itu harus sukarela. Saya melihat banyak teman-teman yang memaksa anaknya itu untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Saya rasa kalau menurut saya kurang pas. Kalau menurut teman-teman pas, ya oke aja, nggak masalah. Itu toh anak-anaknya menjadi hamba Tuhan yang baik juga. Tapi saya enggak. Karena saya rela kok ikut Tuhan. Gitu. Prinsip saya sendiri beda. Sorry. Tiba-tiba pada suatu kali, pada waktu hari Minggu, dia pagi-pagi bangun. Saya ada anak angkat, yang seperti anak saya sendiri, itu dari Kalimantan, itu kaget. Karena usianya jauh lebih tua dari anak-anak saya, maka dipanggil kakak. Kaget ya. Kan biasa bangun pagi karena perempuan, dia yang ngurusin rumah tangga sama istri saya. Gitu loh. Anak saya laki-laki dua-duanya. Dia kaget. Ngapain kok bangun pagi-pagi? Lu mah. Biasa kalau Minggu bangunnya siang, karena kan Sabtunya mereka tidur malam dan sebagainya. Aku mau ke gereja, Kak. Wih, ngapain ke gereja? Tumben lu ke gereja. Ada apa? Tadi malam aku dengar suara di telingaku. Kamu harus ke gereja. Langsung TV dimati, masuk kamar tidur dia. Takut dia. Tuhan yang tegur. Nah, itulah tandanya bahwa perjanjian Abraham itu turun ke atas kita kalau kita taat dan melayani Tuhan. Yaitu memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam bentuk apapun, anak kita mendapatkan hak. Kalau saya menyerahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, saya jauh melalang buana kemana-mana, jarang pulang ke rumah, bahkan sekarang bersama istri. Maka perjanjian ikatan antara Allah dengan saya, dengan keturunan saya terjadi. Karena saya mengorbankan diri, di saudaraku. Maka anak saya mendapatkan wahyu-wahyu ilahi dari Tuhan, termasuk yang bungsu, saudaraku. Saya tidak akan bicara terlalu banyak kesaksian keluarga saya, tapi saya lengkapi aja. Maka terhadap keturunanmu, aku akan menjadi Allah mereka. Jadi kita tidak usah memperkenalkan Yesus. Kemampuan saya akan turun kepada anak saya. Kerohanian saya akan menjadi milik anak saya. Nah, itulah untungnya melayani Tuhan, saudaraku. Salah satu upah jeripaya kita pada Tuhan, anak-anak kita akan melayani Tuhan. Tetapi apabila kita melanggar kesepakatan itu, anak-anak kita akan murtad, saudaraku. Itu kebenaran. Kita bahas ya. Ayat selanjutnya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, ini beda. Tadi dari ayat 1 sampai ayat 8, itu Allah mengikatkan dirinya
dengan perjanjian kepada kita dan keturunan kita. Allah ya saudaraku. Tetapi mulai ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sepakati dulu ayat 1 sampai 8 bahwa Allah membuat perjanjian lebih detail bahwa Abraham ini akan bukan bintang di langit yang diucapkan, tapi keturunanmu menjadi bangsa yang besar, lalu keturunanmu akan melahirkan raja-raja. Kan gitu. Ya. Terus yang ketiga, bahwa aku akan menjadi Allah mereka. Engkau dan keturunanmu. Itu perjanjian Allah. Nah, kalau dari pihak Abraham, Allah minta kamu mengikat perjanjian dengan aku. Jadi seperti notaris mengikat perjanjian. Kedua belah pihak dengan, tapi syarat dari satu pihak, dari Allahnya. Allah yang mengajukan syarat. Lagi firman Tuhan kepada Abraham. Sebelum kita memasuki yang namanya syarat dari Allah, kita naikkan pujian dulu sembari kita renungkan, saudaraku. Ayat 1 sampai 8. Bahwa Allah memberikan janjinya yang sudah terjadi. Seperti yang dialami anak saya, itu sudah terjadi. Allah yang jamaah, Allah saya tidak pernah tumpang tangan, tidak pernah doakan, mereka punya kepekaan rohani yang luar biasa. Tajam, memiliki hal-hal yang tentang ilahi, padahal mereka itu bukan seseorang yang gemar berdoa, lalu seseorang rajin ke gereja, melayani Tuhan, dibimbing pastor-pastor yang memang punya kekuatan rohani yang peka dengan alam roh, enggak ada. Mereka seorang anak remaja biasa yang memang gemar bermain, bahkan mereka itu seorang gaming. Mereka pemain game. Tapi sekolahnya ranking semua, saudaraku. Papahnya diusir terus, saudaraku. SMP itu 5 sekolah atau 4 sekolah saya. Diusir terus. Saya ranking, saudaraku. Nomor 1 juara utama dalam kasus diusir dari sekolah. Karena sekolah nggak sanggup menerima saya. Silakan untuk praise and worshipers daripada Smart People untuk menaikkan pujian, sehingga untuk Smart People renungkan dulu ayat 1 sampai ayat 8 tentang janji Allah. Tanamkan di hatimu bahwa itu akan menjadi milikmu ketika engkau memberi persembahan pada Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau memberikan sesuatu pada Tuhan, ketika engkau bertumbuh seperti Abraham yang menundukkan diri, awalnya yang taat tetapi banyak tidak percayanya. Nah, ini ayat 1 sampai 8 pengertian yang harus kita terima. Tadi kita belajar ayat 1 sampai 8 bahwa Allah mengikat perjanjian dengan kita nih. Oke? Yang mengikat perjanjian dengan kita. Ya, sampai titik aku akan menjadi Allah keturunanmu. Di mana dalam keturunanmu lahir raja-raja, bangsa yang besar dan sebagainya. Karena Abraham mulai menundukkan diri. Yang awalnya cuma keturunanmu sudah bintang di langit yang nggak bisa kamu hitung. Nah, udah nih, selesai nih. Nah, mulai ayat 9, bahwa dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, berarti hubungan sama Allah itu kedua belah pihak, saudaraku. Sebuah kerjasama itu dari kedua belah pihak. Demikian juga janji Allah itu ada urusannya kedua belah pihak loh, saudaraku. Nah, ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Ya, asik nih, seru nih. Jadi banyak orang itu cuma memegang janji Allah. Enggak. Ada bagian, yaitu kamu yang harus berjanji, kamu harus patuhi. Jadi kita yang berjanji, saudara. Kita temui di kisah Abraham, yang jadi Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat selanjutnya. Udah, saudaraku. Kenapa Abraham berhasil? Kenapa Abraham berkenan sama Tuhan? Karena ini yang dilakukan Abraham. Sederhana banget Tuhan itu menuntut kita. Sehingga kita nggak usah nuntut saudara-saudara kita terlalu berlebihan, saudaraku. Nggak boleh. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Allah itu kalau menuntut kita cuma satu. Seperti Taman Eden, satu buah, satu pohon, nggak boleh dimakan buahnya. Itu saja.
Tapi dia berikan seluruh fasilitas yang dia punya, ilahi, dalam membuat Taman Eden. Bahkan segala pohon yang baik di bumi, ditumbuhkan Allah di Taman di Eden sebelah timur. Nah ini penting saudaraku. Abraham ini menjadi bangsa yang besar, bahkan lahir raja-raja. Aku menjadi Allah keturunanmu, nggak usah mereka apapun, aku langsung jadi Allah keturunanmu. Semua jadi. Nah, gitu. Tapi Allah cuma minta satu. Kamu buat perjanjian sama aku. Aku minta cuma satu. Laki-laki harus disunat. Mudah kan? Sebenarnya jalan sama Tuhan itu seperti itu. Kenalilah Allahmu. Penuhi janjimu. Mudah aja Allah itu. Kamu mau ABCD, dia bentuk kamu. Karena perjalanan bersama Tuhan sekali lagi itu panjang. Sebuah roadshow. Sebuah perjalanan yang jauh up and down. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap. Tapi firman-Mu tetap. Saat ini dia buka jalan. Dia akan buka jalan. Karena dia punya janji sama kamu. Jadi janji itu gak pernah buntu. Gak pernah gak berhasil. Tapi dia minta kerjasamamu untuk memenuhi janjimu cuma satu. Kalau Abraham disunat, makanya Musa mau dibunuh. Karena Musa dari bayi sampai di Mesir 40 tahun nggak disunat. Allah tetap akan membunuh Musa. Sehingga Sifora yang menyunat dan kulit katanya ditempelkan di pahanya Musa. Selamat Musa itu. Walaupun Allah punya perjanjian dengan Musa. Gitu saudaraku. Jadi kalau kamu punya janji harus memberi persembahan kepada Tuhan, harus beri persembahan. Kalau enggak, rohanimu mati. Kalau kamu punya janji, kalau kamu mau melayani Tuhan, sehingga Tuhan pakai kamu luar biasa, Tuhan berkati kamu harus melayani Tuhan. Kalau enggak melayani Tuhan, mati. Saya punya kesaksian yang terbaru, saudaraku. Ada seorang rekan pelayanan yang punya janji, saya enggak tahu janji apa sama Tuhan, yang memang pelayanan dipakai Tuhan luar biasa. Selain dia memberi keuangan yang luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau khotbah lebih gila dari saya. Orang khotbah itu jongkok-jongkok, seenaknya sendiri, lari sana, lari sini. Tapi Allah melawat umatnya. Nangis semua jemaat yang menghadiri khotbahnya dia. Tapi begitu dia melepaskan pelayanan, melepaskan pemberian dia, entah yang mana saya nggak tahu. Yang terakhir masuk dalam ibadah online, tapi dia ada di TKP, dia bisa yang namanya yang paling perkasa nih, dari sekian banyak orang-orang itu, yang teman-teman tahu, orang ini paling dipakai Tuhan dalam lawatannya, urapannya, suara kenabiannya. Kalau pengajaran memang kurang, karena seorang pengusaha, saudaraku, kurang belajar firman, otomatis ya, masih fokus di pekerjaan. Memberinya sama Tuhan luar biasa, saudara. Utang pun dibelain. Tiba-tiba bisa di ujung, lalu dia seperti gini, saudaraku. Bahasa orang Bandung itu rumput di ujung. Terus saya lihat gini. Terus Tuhan tuh ngomong gini. Dia itu minder rohaninya. Wow, kenapa bisa minder Tuhan? Lalu saya ingat story-nya dia. Gitu. Menghindar banyak hal lah, pokoknya tentang hal yang pelayanan. Sehingga satu titik akhir setelah dia dilawat Tuhan, dari awal masuk duduk seperti ini, itu nangis nggak berhenti sampai habis ibadah. Padahal nggak apa-ngapain, nggak ada yang doain, saya juga khotbah biasa, kan kebetulan itu Sunday service, perjamuan kudus, dan yang nyanyi bukan saya, Studio 1 yang nyanyi, Smart People Worshipers yang nyanyi, sedang di sini cuma terima dari layar televisi yang kami pasang, dari speaker yang kami pasang, itu nangis nggak habis sampai ibadah habis baru berhenti, saudara. Akhirnya saya cuma bicara gini, udah, nanti aku kasih kamu pelayanan di akhir bulan ya, kamu harus pergi begini. Nanti rohanimu pulih, kamu nggak minder lagi.
Saya sampaikan ke dia, kamu minder ya rohanimu. Padahal termasuk yang paling jagoan dia, dipakai Tuhannya. Kenapa? Dia tidak memegang perjanjian sunatnya. Di mana dia harus melakukan sesuatu. Itulah kerjasama Allah sama dia, saudaraku. Dua hal ini yang harus dikerjakan. Ini yang dari Allah menghampiri kita, habis itu Allah di sini, kamu harus kerjakan ini. Gitu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kalau nggak dilakukan lagi sama orang ini, keturunannya akan putus, nggak akan melayani Tuhan. Bisa jadi pola pemberiannya juga akan putus. Karena orang ini kaya, penuh mujizat, saudara. Sungguh pertolongan Tuhan nyata. Orang ini nih kecelakaan pekerjaan itu sampai masuk penjara, saudaraku. Dibangun Tuhan dengan cara ajaib sekian waktu aja. Karena orang ini punya hati yang ajaib. Keluar dari penjara, kerja masih susah. Waktu saya merintis pelayanan, saya memakai, karena deposito saya cair akhir tahun, saya mau cairkan akhir tahun, masih sedikit. Deposito saya waktu itu kalau saya 300 juta. Saya pinjam kepada seorang anak rohani 50 juta, kena bunga 2% atau 1% waktu itu. 1% 500 ribu. Dalam 3 bulan, itu dibayarkan sama dia. Saya janji akhir tahun aku pasti bayarkan, bunga aku bayar, tetapi akhir tahun aku akan bayarkan, aku cairkan depositoku. Kalau pelayanan ini tidak menghasilkan uang, jadi aku yang subsidi deh, gitu. Talangin dulu, karena dia punya kredit bank banyak, saya pinjam 50 juta, tidak masalah buat dia, karena kredit bank dia, kalau nggak salah di atas 1 miliar. Nggak mau, pakai aja Bapak, bunganya nanti 1%, gitu. Ya saya tiap bulan bayarkan bunga 1%, saudaraku. Ya, pendeta pinjam itu juga kena bunga, saudaraku. Ya, bunga kecorak namanya. Nah, itulah perjanjian Allah dengan kamu atau Abram. Ayat selanjutnya. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dijelaskan jelas detail, dikerat kulit katanmu. Sunat, maksudnya itu saudaraku. Sehingga kalau saudara malas melakukan yang diminta Tuhan, yang harus saudara lakukan, rohani saudara akan terbunuh. Ketika saudara berjanji untuk melayani di pelayanan ini, ketika belum waktu Tuhan atau tidak tiba waktu Tuhan, saudara meninggalkan pelayanan ini, mati rohani saudara. Hati-hati dengan perjanjian. Termasuk perjanjian dengan namanya pester-pester. Saya punya pengalaman yang dahsyat dengan perjanjian-perjanjian. Bagaimana dahsyatnya ikatan perjanjian, saudaraku. Sehingga saya ingatkan saudara-saudara, kalau saudara punya perjanjian dengan Tuhan, termasuk dengan para pester, saudara harus pegang. Ketika saudara menerima harta rohani dari seorang pester, hambanya, baik itu penginjil atau pengajar atau guru atau gembala atau siapapun, hati-hati. Saudara itu menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan minta janji saudara yang ditetapkan oleh Tuhan. Kadang itu berlaku melalui pesternya. Saya tidak akan cerita tentang kegagalan saya di dalam janji. Karena itu by case ya saudaraku. Karena kalau saya ceritakan jangan patok panduan. Saya buat panduannya hukum aja, jangan kasus saya. Karena kasus saya itu case by case soalnya itu nanti saudaraku. Nanti rancu saudara buat panduan. Tapi saya ingatkan saudara, Allah memberikan banyak sama kamu. Allah cuma minta sedikit dari kamu. Tapi ketika kamu tidak memberinya, matilah itu hal yang rohani dari Tuhan. Termasuk janjinya. Saudara harus ingat itu. Keturunanmu dan sebagainya. Rohani saudara mati, artinya janjinya Allah digenapi, tapi saudara tidak menerima janji itu. Aneh kan? Jadi gereja kaya, saudara ini miskin. Banyak hamba Tuhan seperti itu.
Muridnya kaya, mentornya miskin. Jemaatnya kaya, pendetanya miskin. Kenapa? Dia luput janji. Diperintahkan Tuhan melayani di desa, melayani di kota. Maka menjadi miskinlah dia. Di mana aku berada, pelayanku berada. Berarti itu sebuah ikatan perjanjian pelayan Tuhan dengan Tuhannya. Jadi kalau Tuhan ada, sumber air kehidupan, tanpa air nggak ada kehidupan, termasuk namanya keuangan. Ketika saudara dibuat nyaman, aman, dan mapan, di situ Tuhan maui saudara lakukan. Itulah janji saudara kepada Tuhan yang janjinya dari Tuhan, bukan dari saudara. Perjanjiannya antara aku dan keturunanmu, yaitu Allah yang sebutkan maunya apa. Bukan saudara yang sebutkan maunya apa. Itu namanya permintaan, bukan perjanjian. Kenalilah Tuhanmu. Saudara mengenal di sini. Jadi nggak ada Allah berjanji, Allah menggenapi, terus kamu enak-enak. Ada satu hal yang Tuhan minta. Dari Taman Eden sampai Abram. Sampai kepada Yesus sendiri. Di mana aku berada, pelayanku berada. Bukan di mana pelayanku berada, aku berada. Itu Immanuel, itu untuk jemaat. Aku menyertaimu sampai akhir segala-galanya. Tapi kalau seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, di mana Tuhan berada, pelayannya harus berada. Di mana kuasa Tuhan dicurahkan, itulah panggilannya. Di situ air hidup akan tercurah, taman di Eden. Bahkan segala pohon yang baik, yang dari bumi, ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Maka Musa bersama umatnya di padang gurun, hidupnya sejahtera. Dia tidak terima persepuluhan Harun dan keturunannya. Tetapi Musa tidak pernah kekurangan. Bahkan limpah berkat dan rahmatnya Musa itu. Dia kawin dengan orang Kus. Dia punya beberapa rumah tangga, saudaraku. Itu Musa. Sanggup menghidupi banyak orang. Pasti ada berkat-berkat yang Allah curahkan dengan cara yang lain, walaupun tidak ditulis Alkitab. Sehingga saudara harus perhatikan bahwa apa yang saudara harus kerjakan, patokan hukumnya adalah di mana aku berada, pelayanku berada. Di mana Tuhan sentuh saudara, di sanalah saudara harus melayani. Di mana Tuhan pakai saudara, di sanalah saudara harus melayani. Saudara melayani tidak bisa pilih tempat, tidak bisa pilih orang, tidak bisa pilih jawatan, tidak bisa pilih jabatan. Ini nggak mau, mau itu. Karena itu penentuan Tuhan yang ditulis di Alkitab letterlek. Tulisan pokok letterlek. Jadi tulisan itu bicara tentang hukumnya. Sehingga kalau saudara menyimpang dari itu, banyak hamba Tuhan yang melayani dengan hati yang murni, tetapi hidupnya miskin, anaknya rusak. Karena tidak memenuhi janjinya kepada Tuhan. Paling menakutkan kalau pelayanan itu di mana akhirnya menjadi rusak. 28 tahun saya melayani Tuhan, kurang lebih 18 tahun saya jarang tinggal di rumah. Anak saya jadi orang-orang yang hebat, perkasa, nggak muji demi nama Yesus, demi kemuliaan Tuhan. Semua Tuhan yang buat. Saya nggak pernah mengajar mereka berdoa, nggak pernah duduk berdoa, nggak pernah mendoakan mereka, buka mesbah keluarga, puji Tuhan, nggak pernah ada. Tuhan yang tumbuhkan mereka. Mereka punya kasih karunia. Bahkan anak saya yang sulung lagi yang sering saya dengar ini, ketika dia retreat di sekolah dia yang bukan dari Kristen karismatik, itu ketika retreat, anak-anak di sekolah dia, itu ada yang kesurupan. Lalu anak saya itu dipanggil temannya, nggak tahu kenapa. Temennya itu yang perempuan kesurupan. Lalu sama anak saya Yosua, cuman berdoa, didoakan sama anak saya. Anak saya itu berdoa, setannya kabur. Nggak pernah saya ajarin bagaimana nengking setan. Nggak pernah. Coba kalau ada papahnya, perempuan kesurupan, pasti saya ajak kenalan dulu, baru setannya saya usir. Amin. Ayat selanjutnya. Itulah pekerjaan saya dulu ketika sekolah. Sekarang juga sama kok, saudaraku. Amin, saudaraku. Bercanda, jangan marah.
Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Semuanya harus disunat pada umur 8 hari. Dan Ismail disunat ketika berumur 13 tahun. Itu ceritanya, saudaraku. Yesus dibaptis umur 30 tahun. Itu letterleknya, saudaraku. Maka ada yang disunat setelah berumur 13 tahun, tetapi kalau menurut perjanjian lama yang kita baca, umur 8 hari harus disunat. Gitu. Kalau saya tahu memang bayi itu secara medis lebih baik disunat waktu bayi daripada ketika udah dewasa, udah keras kulitnya. Lebih sakit nanti, lebih lama kesembuhannya. Kalau bayi lebih cepat, saudara, karena itu dibius kok, bius lokal, saudara. Seluruh Alkitab yang tercatat itu bisa dibuktikan medis bahwa itu yang terbaik. Termasuk larangan-larangan makan ketika di padang gurun, binatang-binatang haram. Salah satunya di perjanjian baru nggak boleh makan namanya darah. Kenapa? Karena secara medis di dalam darah itu semua penyakit itu pasti ada di darah. Makanya ketika sakit dokter diagnosisnya nggak mampu, maka disuruh periksa darah. Dari darahnya akan nampak sakit apa. Gitu saudaraku. Ya. Ayat selanjutnya. Jadi semua nih, dari orang asing, keturunanmu, siapapun turun-temurun. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Daging itu bicara tentang kesukaan. Tapi kesukaan itu bisa menjadi dosa. Saya bicara menyimpang sedikit. Hawa nafsu daging dengan namanya roh, saudaraku. Oke? 2. Kita bicara tentang 2 nih. Ya. Nah, yang selalu bergerak itu saudaraku, yang selalu bergerak itu begini, ya, nih, nah begini nih, yang selalu bergerak itu hawa nafsu, daging. Wih, kedagingan kamu, naik kedaginganmu, salah. Hawa nafsu daging kesukaan itu tetap saudaraku. Yang naik turun itu kepenuhan rohnya, kedekatannya dengan Tuhan, saudaraku. Saudara bisa tahu. Saya ulangi, ini hawa nafsu yang namanya daging, ini yaitu penuh dengan roh, buah-buah roh namanya. Buah-buah roh, berarti Roh Kudus yang kerjakan, Galatia 8. Sehingga buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan sebagainya, penguasaan diri, murah hati, sabar, dan sebagainya. 9 buah roh. Nah, yang menetap itu kesukaan daging. Jadi saudara nggak bisa luput. Kalau saudara menahannya, bisa sekejap. Kesukaan daging itu yang mengenakkan. Makan, barang mahal, branded, kekayaan, seks. Itu tidak dilarang sama Tuhan. Nggak dilarang. Kalau tidak melanggar, menyimpang dari Alkitab, itu saja. Tetapi yang bergerak naik turun ini apa saudaraku? Kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, hawa nafsu daging itu di atas. Maka saudara dipenuhi dengan hawa nafsu daging. Pikiran, keinginan, dan sebagainya. Tetapi ketika dengan Tuhannya dekat banget, makin dekat, hawa nafsu daging itu di bawah. Yang menguasai saudara yang ini. Gitu saudaraku. Ya. Maka Allah bicara, dikatakan, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saya agak merasa kurang pas ketika banyak teman-teman jemaat yang mengatakan, kedagingan kamu ini. Enggak, saudara. Ikut Tuhan tuh enggak kemiskinan, enggak kekurangan. Aku datang untuk memberi hidup dan dalam segala kelimpahannya. Hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi kalau kamu minta 1, diberi 10 bisa sama Tuhan. Dulu untuk nonton TV, istri saya itu harus ke rumah temannya sampai diusir dari rumah temannya.
kos temennya, karena kami masing-masing kos. Jadi ke tempat kos temen nih, teganya suaminya ngusir tuh. Karena kami nggak bisa beli TV. Sekarang TV saya itu ada 9, ukurannya 50 in semua. Semua Android, bahkan OLED itu 1. Kalau beli lagi bisa, saya ini OLED. Gitu saudara. Semua yang modern, semua yang paling bagus. Kalau 3 dimensi udah biasa. Kalau Android itu udah kuno. Udah jadul bagi saya. Dulu nggak punya TV. Punya 9 saya ini. Saya hitung tuh, 9 punya aku. Ada banyak yang nggak kepake. Di belakang saya ini Sony 14 juta harganya ini saya beli. Cuma buat tampilan gini aja nggak kepake. Karena di depan saya itu Sony yang OLED 25 juta saya beli. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Gitu saudara. Nggak ada yang murah TV. Dulu mau beli TV yang 32 in yang murah pun nggak bisa beli, untuk makannya susah. Karena Allah terikat perjanjian dengan saya, dan saya melakukan semua janji, yaitu 1 yang Allah beri. Itu yang melayani. Di mana aku berada, pelayanku berada. Udah. Kalau disuruh jadi guru, jadi guru. Suruh ngadep kaca laptop, ya ngadep aja saya ini. Suruh diam. Pindah Surabaya. Pindah Kalimantan. Udah apa aja deh. Maka hidup saya makmur loh jinawi. Anak-anak saya dijaga. Karena Allah terikat perjanjian. Seperti Abram. Sehingga anak-anak rohani saya menjadi bangsa-bangsa yang banyak. Dan banyak jadi pemimpin-pemimpin yang diakui. Karena itu perjanjian Abram yang berlaku untuk kita. Sehingga anak saya itu mendapatkan kelimpahan. Terhadap janji Allah terhadap saya serta keturunan saya. Itulah kelebihan orang-orang Lewi. Abram itu tidak sadar kalau melayani Tuhan. Saat itu belum ada kemah suci, maka nggak disebut Lewi. Karena belum lahir 12 suku. Masih cikal bakal. Ayat selanjutnya. Tolong saudara pahami panggilan saudara. Kenali Tuhan, lalu saudara pahami apa yang Tuhan mauin dalam hidup saudara. Yaitu, untuk apa dia panggil saudara. Yang pasti, Allah memberkati. Karena Allah terikat perjanjian. Tetapi, saudara harus memenuhi janji saudara kepada Allah. Yang diminta Allah. Sehingga apa yang dijanjikan Allah terpenuhi semua dalam hidup saudara. Limpah berkat dan rahmatnya. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudaraku, sedikit kesaksian. Kalau untuk kejatuhan pelayanan, kehabisan pelayanan, nggak diikutin orang lagi, dibuat nganggur Tuhan, udah beberapa kali terjadi. Tapi nggak pernah tercabik sekalipun keuangan. Tidak pernah, apalagi nggak bisa beli. Setelah saya mengalami proses yang namanya melewati masa-masa sulit pendidikan Allah, di mana janji Allah diterapkan sama saya. Ketika kedua kali saya dipanggil Tuhan, maka engkau jadi hambaku kembali, maka engkau melayani aku. 2 minggu saya nggak ngomong, karena 2 tahun setelah kejatuhan pertama saya nggak melayani, saya berdagang. Dan saya mulai bisa membelikan istri namanya emas sebagai tabungan. Saya ingat 20.000. Setiap minggu beli 20 gram. Karena dapat hasil 600.000, 800.000. Sisanya buat modal beli buah. Karena jualan jus laris banget jus saya. Itu saudara. Oke. Nah, 2 minggu enggak saya responi, tapi terus bergema terus hati saya. Maka saya gregetan, saya ngomong, ya oke, 3 hal aku minta sama kamu, penuhi. Tidak ada orang yang tahu kalau aku melayani kau kembali. Tidak boleh kurang uangku ini, dan bulan ini juga kamu harus penuhi semuanya. Dari pelayanan sampai uangku. Udah, nggak ada satu makhluk di dunia yang tahu, karena saya bicara di hati dengan Allah. Dari jauh Allah tahu hatimu. Dari jauh Allah tahu pikiranmu. Nggak usah kamu ucapkan, Tuhan tahu. Aku ngomong di hati. Istri saya nggak tahu. 2 hari kemudian saya dipanggil. Ketika ibadah di gereja, biasa saya beribadah oleh namanya full timernya. Seorang pastor yang
tinggal di Amerika akhirnya dan meninggal di Amerika dia sekarang, kena COVID-nya. Lalu dipanggil untuk bantu pelayanan dia, tidak full time di sana. Lalu ketemulah dengan namanya adiknya, lalu ketemulah dengan ini, lalu saya dibawa keliling Tuhan di seluruh sebuah pulau yang pemimpin-pemimpin tertinggi akhirnya di dalam organisasi gereja itu. Dan pada waktu itu juga, bulan itu juga penuh pelayanan saya. 2 hari saya dipanggil melayani lagi, 2 minggu, karena itu minggu kedua, saudaraku. Saya sudah dibawa keliling sama Tuhan, dan pulang dari keliling pertama, kantong saya mendapatkan uang lebih daripada yang saya bisa dapatkan dari saya berdagang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan saya. Dan sampai hari ini, nggak pernah kurang uang saya. Kenapa? Karena setelah itu, Tuhan bicara sama saya. Kamu tidak pernah miskin lagi. Karena pada waktu itu saya bicara, melayani kamu itu miskin. Pahit hatiku. Saya jujur ngomong, saudaraku. Betul tuh saya ngomong. Pahit hatiku Tuhan. Miskin melayani kamu. Dihina, ditendang, diludahin. Semua aku lakukan. Kayaknya nggak ada yang benar aku ini. Troublemaker. Padahal Tuhan lawat setiap pelayanan saya. Ketika setiap ibadah bentuk apapun, mau komsel apapun, saudara. Ketika diserahkan ke saya berdoa. Tuhan pasti lawat. Ketika saya baca buku lawatan Allah, tulisan siapapun, tiba-tiba Tuhan suruh saya praktek, itu dilawat. Saya membaca sebuah buku, di mana hamba Tuhan itu mengangkat tangannya orang rebah. Di dalam sebuah komsel, ketika saya menutup dengan doa, Tuhan bilang, angkat tanganmu. Nah, saya, ya udahlah angkat tangan, orang berdoa nggak lihat kok. Betul-betul saya angkat tangan saya, begini saya berdoa. Itu. Setelah berdoa, saya dalam berdoa gini, tiba-tiba kok diem semua. Saya lihat, banyak yang rebah, saudara. Banyak guduk-guduk rebah. Padahal saya berdoa saja. Dia genapi janjinya. Karena saya mau diikat perjanjian sama Allah. Tetapi di mana aku berada, pelayanku berada. Dan tidak ada satu pribadi, tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa meremukan pelayanan ini. Bolak-balik pelayanan ini mestinya udah remuk. Yang pertama, keuangannya tidak pernah kurang. Sehancur-hancurnya pelayanan ini, saya bisa menabung 30 juta saudara setiap bulan. Kasus terakhir. Bahkan mulai naik menjadi 50 juta setiap bulan nabungnya. Itu yang minim, saudaraku. Dia pegang janjinya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Kamu tidak pernah miskin lagi. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Janjinya ya dan amin. Tetapi saya harus memenuhi janjinya, melayani dimanapun dia berada. Surabaya. Nggak ada kata bosan, nggak ada kata nggak betah, nggak berani. Walaupun seringkali pelayanan ini carut-marut. Ialah namanya Abram, banyak banget salahnya. Namanya Daud, dikeluarkan dari kerajaan, dikalahkan oleh Absalom karena berdosa kasus Batseba. Tapi tetap dikembalikan Allah jadi raja lagi beberapa bulan kemudian. Ketika keluar dari kerajaannya, bangkrut Daud itu sebetulnya. Bawa pasukan ratusan ribu, kasih makan apa? Tuhan sediakan bangsawan di padang gurun. Baca kisah Daud. Karena Allah terikat perjanjian dengan Daud, karena Allah yang mengurapi Daud melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja. Jadi tidak ada satu manusia bisa mencopot Daud sebagai seorang raja. Saul aja salah kepada Allah, tidak pernah dicopot selama 40 tahun. Tapi mati masuk neraka. Kalau Daud masuk surga, Salomo tidak pernah dicopot 40 tahun. Tapi dalam akhir hidupnya Salomo bertobat, maka dia masuk surga. Di kitab Pengkhotbah itu, saudara. Sorry, saudara. Pada akhirnya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, permulaan dari kehidupan. Itu Salomo tulis dalam usia tuanya.
dia kembali kepada Tuhan. Karena dia membangun rumah-rumah berhala oleh karena pengaruh istri-istrinya yang banyak. Gitu. Jadi saudara-saudara, untuk yang zaman now mau punya istri banyak, udahlah masuk ke mesin waktu, kembali ke zaman Salomo. Oke? Cari mesin waktu itu, saudara. Saya juga belum nemu itu, saudara. Ayat selanjutnya. Tolong saudara, kalau nemu mesin waktu, beritahu saya ya. Nanti ada upah buat saudara. Ya, anak-anak kru, tolong beritahu saya kalau ada mesin waktu. Kita sama-sama masuk ke zaman Salomo. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Jadi dua-duanya diperbarui sama Tuhan. Diberikan status yang baru, istilah yang baru. Hagar diberkati, Sarai juga dipakai. Hagar dijadikan bangsa yang besar, Sarai juga jadi bangsa yang besar. Keturunannya. Kenapa? Karena semua keturunan Abraham yang menjadi Abraham. Itulah dahsyatnya Allah dengan setia terhadap perjanjian dia. Beda dengan manusia. Allah tidak pernah melihat kesalahan Abraham. Allah bahkan memberkati perbuatan Abraham yang salah. Allah juga memberkati yang namanya keturunan Batseba, istri yang salah. Saya tidak menyarankan saudara berbuat salah loh, membenarkan, enggak. Tapi inilah Alkitab. Tapi kita harus pelan-pelan mempelajari kenapa Tuhan buat seperti itu. Karena Hagar ini enggak salah, Batseba itu enggak salah. Hagar itu yang salah, Sarai diempanin ke Abraham. Terus disiksa sama Sarai, diusir sama Abraham. Enggak berdosa. Jadi kalau saudara tidak berdosa, kalau dianggap dosa, saudara akan dibela Tuhan. Demikian Batseba, anak masih muda, kawin dengan Uria yang udah tua, lalu digoda Daud. Karena Uria nggak pernah pulang, nggak pernah ditidurin sama Uria. Jadilah Batseba dengan Daud. Daud kekeh karena jatuh cinta sama Batseba. Tetap dibawa, balik sebagai raja tetap dibawa, akhirnya dikawinin sama Daud. Yang jadi aneh buat saya, anak Batseba yang jadi raja, yang dinamakan Allah Yedijah atau Salomo. Yang 40 tahun dalam masa pemerintahan dia dijagai Allah oleh keamanan. Salomo nggak pernah berperang, tapi ditakuti bangsa-bangsa. Anak dari perempuan yang berdosa. Sama ceritanya dengan perempuan Samaria yang kumpul kebo. Dipakai Allah memenangkan kota Samaria. Nggak ada satu hamba Tuhan yang bisa memenangkan Samaria dari zaman dahulu kala. Perempuan Samaria yang kumpul kebo dengan yang bukan suaminya, kelima laki-laki ini memenangkan Samaria. Kota yang paling berdosa di Israel. Kenapa? Semua orang jahat, semua penyakit kusta, semua lepra itu dibuang ke Samaria. Dari Samaria tempat pembuangan. Dimenangkan Yesus melalui perempuan Samaria yang kumpul kebo. Kenali Tuhanmu. Itulah kekuatan ikatan perjanjian kesetiaan Allah. Kasih karunia menyertai engkau. Hai perempuan. Kasih karunia menyertai engkau, hai laki-laki. Hai engkau hamba-hambanya. Tetapi yang Allah minta cuma satu. Penuhi permintaan dia. Yang terlalu sedikit buat kamu, terlalu mudah kamu lakukan. Enggak susah kok. Sehingga Alkitab mencatat, firman itu tidak jauh kok. Firman itu ada di hatimu. Di mana dia tulis hidupmu. Penulis hidupku. Tak ada hal yang terserah kamu, mau mustahil, mau apapun. Allah sanggup bekerja. Tapi kamu harus memenuhi janjinya yang dia minta kepada kamu. Kalau Abraham cuma satu, sunat. Ayat selanjutnya.
Ya, Sarai, Abram, Hagar, semua diberkati Tuhan. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Diulangi lagi sama Allah. Jadi Allah itu janji dulu kepada Hagar, kepada Ismail, bukan kepada Sarai atau kepada Ishak. Aneh kan? Karena memang Hagar tidak salah. Sarai ini licik. Allah beri. Karena kuatnya perjanjian Allah dengan Abram. Sehingga orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah, yang melakukan janjinya yang diminta Allah, itu semuanya akan diberkati Allah. Sehingga mendekatlah, mengikutlah untuk orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah, diikat janji dengan Allah untuk diberkati oleh Allah. Jangan dihindarkan. Karena Sarai, Hagar diberkati Tuhan, termasuk seisi rumahnya diberkati Tuhan. Ayat selanjutnya, yuk kita belajar mengenal Tuhan, saudaraku. Bukan hanya hukumnya atau hukumannya, kuatnya kasih karunia anugerah di dalam kemurahan Allah. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, sama dengan Sarai kan? Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Udah menopause, udah aki-aki, ini. Ayat selanjutnya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham punya cinta terhadap Ismail, tapi berubah cintanya ketika mendapatkan Ishak. Abraham itu kepada sesama, rusak orang ini. Tapi kepada Tuhan, dia patuh taat, dan dia melakukan sunat seperti yang dimintakan Tuhan. Itulah rahasia Abraham keberhasilannya dalam mengikut Tuhan. Setiap tokoh Alkitab, apabila menyelesaikan hidupnya dan diterima oleh Allah, apapun kesalahannya, salah satu faktornya adalah dia memenuhi janjinya kepada Allah, yang dimana Allah sendiri yang membuat janji itu. Kalau janji Allah kepada kita pasti dipenuhi, saudaraku. Terhadap bangsa Israel, gagal bangsa Israel memenuhi janjinya. Allah berikan janji kepada keturunannya di bawah kepemimpinan Yosua. Sehingga 40 tahun zaman Musa, yang masuk cuma 2 kepala keluarga dengan 20 tahun usia ke bawah, yang ke atas mati semua di padang gurun. Di zaman Yosua, 40 tahun kemudian, mereka menduduki tanah Kanaan sesuai janji Allah kepada Abraham. Ayat selanjutnya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Tuhan itu kekeh, jangan coba menawar Tuhan. Kalau dia udah berbicara, dia tidak mau langgar. Tapi kalau kamu mau, akan ditambahkan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji membesarkan Ismail di hadapan Hagar, juga dengan Ismailnya. Perkara-perkara Ismail, ketika Ismail sudah remaja, umur 13 tahun, diusir sama Abraham. Ayat selanjutnya. Lebih dari 13 tahun, saudara. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini sudah dikatakan kepada Hagar. Kita sudah belajar tentang Hagar, saudaraku. Pulanglah kepada tuanmu, kepada nyonyamu itu. Aku akan memberkati kamu, dan sebagainya. Ayat selanjutnya.
Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Sebenarnya perjanjiannya itu sama, tetapi perjanjian Abraham itu adalah perjanjian sulung. Nanti suatu hari kita berbicara tentang hak sulung Esau. Hak sulung itu yaitu yang pertama kali yang diutamakan yang diberikan Tuhan. Pelayanan saya hak sulung itu bukan yang hari ini. Pelayanan saya yang lalu. Saya dipersiapkan menjadi gembala sama Tuhan. Sehingga perjalanan hidup saya banyak menyenggol area gembala. Tapi hari ini selalu gagal menjadi gembala. Tapi saya nggak akan perpanjang untuk bagaimana menyelesaikan jawatan. Apa yang terjadi dengan jawatan. Tapi kita bicara tentang perjanjian antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Ayat selanjutnya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Allah itu nggak cerewet ya. Satu kata selesai, dia genapi. Nggak ngurus dia. Setelah ditanya, dijawab, dia pergi. Dia nggak mau ngulang. Kalau datang lagi, dia ngomong lagi, ditambahkan. Karena ada perubahan di kita. Abraham maunya hati menundukkan diri kepada Allah. Maka ditambahkan lebih detail dan lebih besar janjinya. Ayat selanjutnya. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dan seisi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Berarti Ismail dikerat pada waktu usia 13 tahun. Ketika umur 14 tahun, Ishak lahir karena Abraham berumur 100 tahun, Ishak itu lahir. 99 tahun dia menerima janji Allah. Kurang lebih seperti itu hitungannya, saudara. Ya, kalau salah tidak apa-apa, dikoreksi aja. Ayat selanjutnya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Ayat selanjutnya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Ayat selanjutnya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ayat selanjutnya. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Sehingga pokok masalah Abraham ini, saudaraku, yang menjadi Abraham. Abraham dalam perjalanannya itu taat kepada Tuhan. Kita akan tutup kasus Abraham hari ini, pembelajaran kita. Abraham taat. Terah itu dibawa keluar dengan tidak sengaja. Terah pindah ke Haran menjadi kaya. Abraham keluar dari Haran, itu sudah menjadi kaya. Lalu Abraham dengan istrinya, Sarai berserta Lot, ponakannya, yang adik bungsunya, yang meninggal. Sedang adik yang nomor 2 itu tinggal di Haran. Tidak ceritakan lagi. Lot, Abraham, dan Sarai pergi ke tanah Kanaan. Lalu terjadilah kelaparan, maka Sarai dijual kepada Fir'aun, suruh ngaku adik. Bejat si Abraham ini. Setelah itu Firaun diberitahu Allah, maka Firaun memberikan harta yang banyak kepada Abraham, menambahkan hartanya. Maka Abraham berjalanlah keluar dari Mesir dengan harta banyak, lalu tinggal di suatu tempat bersama Lot, sampai Lot itu dewasa. Saudara, belum ada cerita tentang Hagar. Ketika Lot sudah dewasa, yaitu ketika Lot sudah menjadi orang kaya karena dididik, diajar pola berdagang seperti anak bagi Abraham. Maka ketika Lot sudah dewasa, bisnis dengan bisnis bersaing, banyak berkelahi. Gitu. Orang-orang mereka. Maka Abraham datengin kantor Lot, lalu ngomong, udahlah kita bagi aja daerah perdagangan kita. Terserah kamu mau ambil yang mana. Abraham punya hati yang baik. Dia sangat mengasihi Lot. Maka Lot memilih lembah sungai Yordan, yaitu Sodom Gomorrah. Sehingga suatu kali Allah ingin memusnahkan Sodom Gomorrah, maka Allah memberitahu Abraham. Abraham berusaha menawar Allah karena ada Lot. Betapa Abraham itu mengasihi Lot, karena dari kecil itu menggantikan posisi yang belum punya anak, seperti anak bagi Abraham. Maka setelah tawar-menawar, ternyata memang Sodom Gomorrah dimusnahkan. Gitu. Pada suatu ketika,
Sodom Gomora itu dijarah oleh raja-raja, sehingga Lot pun dijarah. Ada pergi berperang menyelamatkan Lot. Gitu. Sehingga Abraham ini punya rasa, punya hati, punya pengalaman mendidik seorang anak. Setelah itu terjadilah kasus Hagar, di mana Hagar diberikan oleh Sarai karena Sarai tidak punya anak. Kenapa dipilih Hagar? Karena Hagar budaknya mudah dikontrol, dikendalikan. Sarai ini orangnya cerdik, cenderung licik. Ketika Hagar itu mulai hamil, dia mulai berani dengan Sarai, maka Sarai bicara terhadap Abram. Ditimpakan salah pada Abram. Abram orang-orangnya pengecut, ya kamu urus aja. Usir aja, udah terserah kamu bagianmu. Dia cuci tangan, padahal dia menikmati Hagar, meniduri Hagar. Gitu. Abram sudah tua. Sarai sudah tua. Ismail kan 13 tahun. Sudah umur 80-an itu. Pengecut, tidak tanggung jawab. Sehingga saudara harus menjadi orang tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Bertanggung jawablah. Jangan menjadi seperti Abram yang cuci tangan. Nah, setelah itu, Allah menemui Hagar, memberikan janjinya. Baru Allah memberikan janjinya kepada Abram. Setelah Abram belajar menundukkan diri dari setiap peristiwa hidupnya. Maka Allah memberikan perjanjiannya kepada Abram dan keturunannya, dan Allah meminta Abram dan keturunannya melakukan satu perjanjian, mengikatnya, yaitu setiap keturunan Abram, bahkan seisi rumahnya termasuk orang asing yang dibeli budak-budak, harus disunat. Makanya Musa ketika tidak disunat, karena keburu lahir langsung dialirkan di sungai Nil, diambil putri Fir'aun. Ketika Allah memanggil Musa, Allah itu ingin membunuh Musa. Saudara baca sendiri kisah Musa. Kenapa? Karena enggak disunat. Maka Sifora mengambilkan pisau, lalu dikerat kulit katanya disunat, ditembakkan pahanya, Musa selamat dari pembunuhan Allah. Apapun panggilanmu, kamu harus memenuhi koridor-koridor darah Kristus atau perjanjian Allah denganmu. Bahwa harus nama Yesus yang ditinggikan, harus di dalam nama Yesus. Contoh aja, saudaraku. Nah, setelah itu, maka Allah memberkati namanya Ishak. Ishak belum lahir. Abram minta Ismail yang diberkati, karena Abram cinta dengan Ismail, karena sudah umur 13 tahun dari bayi menjadi anaknya. Tapi Allah tetap kekeh dengan keputusannya. Dan Allah mengulangi janjinya yang sebelumnya diucapkan pada Hagar tanpa Abram. Mengulangi janjinya kepada Hagar, itu kepada Abraham. Bahwa aku akan sesuai permintaanmu, aku akan memberkati. Dan lahirnya 12 raja-raja besar. Itulah Allah kita, saudaraku. Allah yang mengikat perjanjian dengan kita, tetapi dia menuntut kita dengan janji yang diberikan kepada kita untuk kita penuhi, yaitu tugas dan panggilan kita di dalam melayani dan mendekat kepada Tuhan. Apabila hal itu kita langgar, cuman apa yang harus kita lakukan, tugas panggilan kita kepada Allah, itu kita langgar, maka rohani kita akan diambil kembali. Mati rohani kita. Walaupun kita menerima berkatnya, hidup kita susah menderita. Biarlah semua firman hari ini menjadi ayat-ayat renungan dan menjadi sebuah batu suluh, sebagai batu penjuru untuk kita boleh melihat hidup kita. Apakah kita hidup di dalam berkat-Nya, atau apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yang Allah tuntut dari kita, yang merupakan perjanjian dengan kita. Sehingga kita hidup di dalam kelimpahan rahmat dan berkat-Nya. Karena Allah berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahnya. Tuhan Yesus berkati.